Ya, sama seperti orang ilmu psikologi kan, dia mempelajari Betul, perilaku betul. orang gitu. Cuman kalau technical itu lebih spesifik, mempelajari perilaku orang bertransaksi atas apa gitu kan. Itu Iya, yang betul, betul. dinilai gitu ya, perilakunya gitu ya. Hmm. Jadi kecenderungan orang dalam hal ini kalau technical di pasar modal ya, kecenderungan investor melakukan apa pada waktu kapan gitu ya. Biasanya seperti kayak lebaran nih, cenderung investor itu melakukan pembelian di saham-saham yang retail misalkan gitu nih ya. Jadi Betul, betul. ilmu kecenderungan dari perilaku. Jadi makanya psikologi trading ya dasarnya karena melihat dari perilaku investor melakukan transaksi gitu nih ya. Gitu. Oke, menarik nih Man. Man, tadi saya lihat sedikit sempat melihat Sido ini ya. Tapi ini sideways dalam yang long term Mas ya. Ya emang ya. Betul, Karena kalau kita betul. lihat Long term ya. bisa lebih dari setengah tahun ya ini ya. Long termnya gitu ini ya. Walaupun ya Betul, kalau betul. sekarang kan kita kemarin titik tertinggi itu Februari kalau nggak salah ya di 900 benar tembus 900 nih. Betul kan di situ, Kemudian tapi turun lagi kan. turun lagi gitu. Udah secara bertahap turun terus sampai sekarang posisi di 600-an gitu ya, 680-an gitu nih. Oh, itu 680 berarti udah mantul lagi itu, Pak Eman. Karena 630-an itu supportnya. Oh, Jadi sekarang sebenarnya mulai naik. Boleh cek dari candle apa dari harga sebelum ini, dia low-nya naik kayaknya ya. Apa harga terendahnya naik ya dari yang kemarin. Kalau hari ini karena masih saya minus sih. Sempat agak zigzag nih 4 hari, 3 hari. Oh sorry 4 hari ini agak stay di bawah 700 gitu nih ya. Jadi tapi 4 hari low-nya ini. naik terus Kak. Harga low-nya, harga terendahnya. Waduh, saya nggak bisa lihat nih Mang. Oh, Kelihatan saya di juga sama tapi nih. ini ya nggak kelihatan gitu. Harga low-nya ini. Gitu. Tapi 4 hari ini memang bertahan di bawah 700 sih kalau saya Betul, perhatikan gitu betul. ya. Jadi ini hal yang menarik juga nih buat teman-teman ya. Kalau pengen dapetin tadi kalau saya ngitung ya 50% nih Bang gitu. Iya memang itu pergerakannya begitu. Nah ini menarik kenapa? Karena kalau waktunya sebelum nggak sampai 1 tahun ini kan peluang. Kalau teman-teman tadi taruh di kayak misalkan di ori atau obligasi retail kan 6% ya katakanlah. Ini bisa lebih lagi 8 gitu. tahun. Peluangnya luar biasa gitu. Jadi ini juga mungkin jadi tips buat teman-teman bahwa kalau kita mempelajari ya belajar jangan sepenggal yang pendek ya. Kadang-kadang kita harus melihat apa ya helikopter view-nya tuh agak tinggi lagi ya, maaf ya. Biar melihat keseluruhan petanya dan keputusan investasinya pasti jauh lebih baik kalau kita semakin tinggi melihat teropong ya dalam investasi tadi ya artinya kita menganalisa secara jangka yang lebih panjang akan ketemu pola-pola yang bisa kita temukan. Kadang-kadang kalau kita ngelihat sebulanan kok turun terus ya harganya mau ke berapa nih gitu, udah panik duluan. Tapi kalau kita bentangkan lagi dalam 1 tahun oh ternyata ini, dalam 2 tahun oh begini, oh dalam 3 tahun begini. Jadi akhirnya kita tadi ada pola, makanya Mang Angsu tadi bilang bahwa ya kalau 600 beli aja, 900 jual aja gitu. Jadi simpel gitu. Investasi menarik. simple tapi sebenarnya itu hasil analisis yang mendalam bertahun-tahun gitu. Betul, Pak. Teman-teman kalau jadi gini, orang kalau belajar motor di awal itu pasti tahu ini gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 gitu kan. Oh kalau lagi ya jadi kita benar-benar ini diliatin dulu kan sampai diliatin ini giginya gigi berapa gitu ya. Tapi kalau kita sudah pegang motornya, kita udah kenal motornya, ini udah kerasa ini gigi 2 ya. Ini udah kalau lagi jalan lurus dan datar ya gigi 4 itu kuat lah, kuat jalan gitu. Kalau lagi nanjak oper ke gigi 1 itu udah refleks kan. Jadi sebenarnya mengasah keterampilan atau skill kita berkendara itu bisa diterapkan juga di saham. Artinya apa? Pada sahamnya harus kita perhatikan dan harus kita kenali betul-betul. Ketika kita sudah mengenali betul-betul satu pergerakan satu saham, kita sampai tahu terminalnya atau istilahnya apa ya, transit-transitnya di mana-mana aja gitu. Oh, sebelum ke 900 itu kayaknya 750 atau misalnya sekitar 750 itu resisten pertama. Dia sanggup menembus 750. Kalau misalnya sudah sanggup 750 berarti dia akan naik ke 830. Kita sampai hafal itu terminal-terminalnya gitu. Di situ mau jual dulu silahkan gitu. Kalau nggak kuat nahan jual dulu nggak masalah.
Jadi sebenarnya justru di saham-saham yang besar, di saham-saham yang katakanlah masuk LQ45, masuk YI gitu, polanya itu lebih terbaca gitu Pak. Karena kebanyakan sideways. Kebanyakan sideways. Kalau nggak kebaca, karena kan untuk menggerakkan. Berarti, sorry Bang Sih, kalau nggak kebaca berarti kita harus panjangin lagi ngelihatnya. Kalau nggak kebaca biasanya itu sahamnya kan volatilitasnya tinggi. Dan kalau jadi gini, teman-teman dari awal udah menentukan kita ini mau position trading gitu. Misalnya saya beli ketika support jual resisten gitu ya. Atau mau trend follow. Kalau trend follow itu jangan di saham-saham blue chip. Saya sarankan ya. Kalau mau trend follow itu jangan di saham blue chip. Kenapa? Karena yang saham-saham besar itu geraknya udah susah. Gitu. Untuk mindahin satu papan aja butuh triliunan kan seperti itu. Jadi kalau yang ingin trend follow biasanya saham-saham middle cap ya. Second sama third liner lah. Tapi dia sedang bertumbuh. Secara kinerja dia pertumbuhannya masih sangat lebar. Market share-nya masih sangat besar. Jadi misalnya dia naiknya tuh kayak kemarin yang gila-gilaan naik misalnya apa ya, SMDR, MTDL itu kan naiknya tinggi, dia trend follow. Trend follow itu selalu bikin harga tertinggi baru gitu. Harga tertinggi baru gitu. Tapi kalau yang blue chip LQ45 ya kita gunakannya support resistant. Unilever misalnya ya nih, Unilever nih. 4.000-an beli gitu. 4.000-an beli aja. 5.300 jual gitu. Jadi sekarang masih di situ aja gitu. Jadi kita punya semacam kalau bahasanya support resistant ya, tapi kalau kita ada lantai dan ada atap gitu. Ada lantai, ada atap. Kita lihat aja lantainya di berapa, atapnya di berapa. Selama berkutat di situ ya, kita gunakan posisinya kalau di lantai kita beli, di atap kita jual gitu. Kecuali atapnya jebol dan dia naik terus, nah itu baru kita istilahnya ikut terbang gitu. Ikut terbang, gunakanlah stop loss-nya di berapa. Gitu. Jadi saya bicaranya trading ya teman-teman, tapi sebenarnya investing juga gitu. Kenapa? Karena jangka panjang gitu. Nggak sehari 2 hari lah gitu. Kalau sudah tadi Pak Emun bilang, kita beli sekarang misalnya di 600-an, jual di Februari kan sekitar 6 bulanan kita simpan ya. Dan kita dapatnya returnnya katakanlah 50%. 50% itu jangan dianggap sedikit. 50% itu setara dengan 8 tahun di sukuk dan 12 tahun di deposito. Jadi kita menghemat waktu 12 tahun hanya dengan 6 bulan. Kadang orang lupa di situ ya, karena lihatnya punya ratusan persen langsungnya seperti itu. Padahal 50% itu udah cukup. Kalau kita di sukuk butuh nunggu 8 tahun, rata-rata 6%-an, dan kalau di deposito butuh waktu 12 tahun karena 4%-an. Gitu. 12 tahun itu kan lumayan lama gitu Pak. Tapi kita bisa dapatnya dalam waktu kurang dari setahun kalau kita sabar. Gitu, seperti itu. Nah, makasih terkait dengan sabar tadi gitu nih ya. Kalau orang yang biasa memang harian atau bahkan jam-jaman gitu, ini agak susah sih. Kadang-kadang mereka punya expect terhadap dirinya, terhadap kemampuannya, bahwa saya kalau 50% sih di 2-3 saham bisa nggak nyampe 6 bulan gitu nih ya, dengan cara trading gitu nih ya. Ini gimana maksud ini? Sah-sah aja gitu ya? Tergantung, karena gini Pak, saya bicara dalam konteks seperti saya nggak bisa pantengin pasar tiap hari gitu. Oke, dari itu aku ya. Kalau misalnya punya waktu yang lebih lebar gitu, yang bahkan misalnya full time trader, itu beda cerita gitu. Sehari bahkan mungkin bisa lebih dari 10%. Kenapa? Karena time frame-nya kita turunkan menjadi jam atau bahkan 5 menitan. Gitu. 5 menitan, itu yang kita sebut sebagai day trader atau bahkan scalper gitu ya. Tapi kalau saya belum memungkinkan untuk itu, maka ya kita paling bicaranya swing trading atau ya tadi position trading ya, ketika misalnya lagi di support kita masuk gitu, resisten jual, dan itu kan ada apa namanya, ada polanya gitu ya. Nggak langsung serta-merta sekarang, kecuali yang saham gorengan ya. Sekarang misalnya 600 besok langsung 900 kan nggak mungkin gitu. Apalagi di blue chip lah, nggak semudah itu ya. ARA pun 25%, nah butuh waktu 2 hari mungkin gitu ya. Jadi tetap, atau kita pasang alarm aja, notifikasi di online trading kita, kalau nyentuh harga 900 kasih tahu ya, gitu kan bisa. Gitu. Nanti ada alert ke SMS, ke WA atau ke email kita, ini harga sahamnya sudah nembus 900, mau dijual enggak, kan bisa. Kita bisa setting itu. Kalau memang kita posisi tadi gitu. Nah bicaranya tadi, kalau yang misalnya bisa day trade ya mungkin 50% sedikit ya. Tapi kan yang terpenting itu bagaimana disesuaikan dengan kondisi atau profil kita gitu. Kalau saya misalnya setiap hari trading itu belum mungkin ya. Mungkin anak-anak saya jadi nggak belajar bahasa Arab dengan saya gitu. Saya malah
trading dibanding ngajar gitu. Tapi kan anak-anak nggak tahu kalau saya ini seorang pedagang saham misalnya atau seorang investor saham, karena ya waktu ngajar tadi saya ngajar 3 kelas, kemarin saya ngajar 8 kelas ya, 2 hari 4-4-3-1 lah saya ngajar setiap minggu itu. Dan mereka ya saya masuk ke kelas saja gitu, jadi nggak tahu kalau saya ini seorang investor karena tidak mengganggu saya masuk kelas. Gitu. Saya bahkan tidak sempat buka online trading gitu, seperti itu Pak Emon. Jadi silakan disesuaikan dengan keluangan waktu masing-masing, karena setiap orang bisa berbeda ya. Bahkan ada yang jarang dilihat banget itu setahun sekali laporan tahunan aja dibaca, ada yang seperti itu ya lebih lama lagi nanti dia investnya gitu. Mang, kalau untuk seorang trading itu seberapa besar sih pengaruh teknik kalau dibanding pengaruh bandar? Dia ada pertanyaan juga nih, menarik gitu dia. Kan memang sebetulnya tadi ya, hukum yang kita bisa baca kan permintaan dan penawaran secara prinsip kan di situ sebetulnya. Jadi pola ya, betul. Technical itu terbentuk dari perilaku seseorang, semua orang yang bertransaksi di saham tersebut gitu nih ya. Jadi kalau baca technical ya kurang lebih sama sebetulnya memang. Atau gimana Bang? Ya, kalau bandarmologi itu kan istilah apa ya? Istilah teknisnya itu transaction analysis ya. Analisis transaksi lah. Karena kalau bandarmologi itu kan sudah jadi trademark seseorang lah, jadi saya tidak bisa nyebut bandarmologi ya. Jadi kita sebutnya itu transaction analysis gitu. Jadi analisis transaksi gitu. Analisis transaksi misalnya yang banyak beli itu sekarang di harga berapa, banyak yang ngantri itu di berapa, dan itu bisa menjadi gambaran support resistance. Jadi sebenarnya itu juga bisa tercermin di technical ya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan grafik yang katakanlah menitan, itu kelihatan volume kan. Sebenarnya bandar, market maker atau apapun namanya itu sudah tercermin di volume. Volume itu kita lihat, misalnya dia naik nih, dia nembus nih resisten ya. Kemudian volumenya besar, berarti di situ ada partisipasi banyak. Apakah itu yang menjual atau membeli, di situ terkumpul. Dan ketika misalnya bersepakat untuk katakanlah membeli, berarti naik gitu harganya. Jadi sebenarnya technical itu juga sangat membantu ya. Kalau misalnya orang ada, karena gini Pak Eman, ada yang orang yang biasa baca angka, ada yang biasa baca gambar. Nah, kalau yang baca angka mungkin bacanya itu antrian bid offer kan. Tapi kan antrian bid offer itu sebenarnya teman-teman harus hati-hati. Karena itu baru rencana, bukan yang sudah terjadi. Yes. Betul kan? Pak Eman ya, kalau mohon saya koreksi ya. Karena yang kalau yang antrian itu bisa aja dicabut. Bisa aja nggak jadi. Gitu. Tapi yang tercermin benar-benar objektif dan sudah terjadi itu ada technical di grafik. Oh ini udah jelas nih, yang jelas sudah beli dan jualnya udah jelas di volumenya. Tapi yang namanya antrian bid offer itu ya agak sedikit tebak-tebakan juga begitu. Karena bisa aja tiba-tiba yang 1 juta antrian itu tinggal 20 lot lagi gitu. Kenapa? Karena dicabut. Kalau misalnya di amen atau di withdraw di amen atau di cancel kan. Bisa di amen, bisa di cancel. Di cancel atau di amen kan, gitu, dirubah harganya, diganti posisinya. Tapi kalau yang sudah tercermin di grafik itu yang sudah terjadi transaksinya. Betul. Dan yang sudah terjadi transaksi itulah yang bisa kita baca gitu. Kita baca. Jadi secara algoritmiknya kebaca ini kira-kira kalau secara teknikal kalau banyak volume harga naik, volume besar, ini kemungkinan naik. Apalagi candlesticknya misalnya Marubozu atau apalah istilahnya. Itu kan bisa menjadi ilmu perilaku juga gitu. Jadi perilakunya itu bisa perilaku tahunan, perilaku 6 bulanan, perilaku 3 bulan, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, menitan. Tergantung kita mau jadi apa. Gitu. Kalau misalnya scalper atau day trade berarti menggunakannya itu ya menitan. Terus orang bertanya, "Woi, Mam sih kalau gitu, Mam sih scalper gitu. Itu boleh nggak?" Ya, saya bukan scalper. Tapi kalau ada yang menanyakan boleh atau tidak, itu boleh. Gitu. Kenapa? Karena mekanismenya jual beli. Gitu. Mekanismenya tetap jual beli. Mam sih, kalau konteksnya bahasanya bandar, kan dalam tanda kutip ya itu negatif gitu dia. Nah kita baca diskusi itu kan instrumen hidup jalani instrumen syariah. Ini kata bandar kan cenderung konotasinya di masyarakat. Betul. Diartikan sesuatu yang negatif gitu dia. Nah ini sebetulnya kan tadi Mas bilang bahwa scalper pun juga itu nggak ada masalah gitu, ada ilmunya gitu. Cuman hanya time frame-nya aja. Kalau dia mempelajari menitan dengan baik dan dapat ilmunya ya nggak ada masalah gitu dia. Nah ini gimana dengan bandar tadi atau bandarmologi istilahnya? Oke, Pak Iman. Jadi sebenarnya bandar itu tidak selamanya konotasinya memang seperti itu ya. Tapi kalau di Sunda ya, Pak Iman mungkin tahu lah. Di Sunda juga ada yang menyebut gitu, bandar pare gitu, bandar padi itu tengkulak.
Betul nggak? Bandar padi itu tengkulak, orang yang punya duit gede gitu kan buat bisa beli stok persediaan gitu. Monopoli seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau diperhalus ya bahasanya mungkin market maker lah, atau misalnya big money lah, atau big fund, nah itu hanya masalah penyebutan. Tapi memang kalau misalnya kita konotasinya sudah kurang bagus, nanti nyebutnya main saham juga gitu kan. Betul. Main saham, ada bandarnya, itu kan jadi kesannya judi. Padahal awalnya bukan judi gitu. Saham itu gak ada sisi judinya saham itu. Beli dan jual kan. Kayak bukan bertaruh, bukan kita betting, bukan kan, itu buy gitu. Jadi istilahnya buy itu dalam bahasa Arabnya buy gitu kan. Betul nggak? Buy itu kan bahasa Inggris, beli. Bahasa Arabnya buy itu jual beli gitu. Nah, dan jual beli itu halal, boleh-boleh gitu saja. Ya. Buy betul kan? Jadi di bahasa Arab itu buy itu jual beli, buy itu penjual gitu. Buy itu berjual. Sampai ada satu kitab di kitab fikih itu biasanya Kitabul Buyu gitu. Kitabul Buyu itu bab yang menceritakan tentang jual beli gitu. Nah, saham itu kan konteksnya jual beli gitu. Yeah. Jual beli karena ada barangnya, ada akadnya, ada penjual dan pembeli. Adapun orang memperlakukan itu sebagai objek taruhan, itu beda cerita. Orangnya yang berjudi, bukan sahamnya yang menjadi objek judi. Seperti ayam. Ayam itu boleh dimakan, boleh disembelih gitu. Tapi ada juga yang judi ayam. Apakah ayamnya jadi haram karena dijudikan? Kan tidak. Yang haramnya judi ayamnya, sabung ayamnya. Bukan ayamnya, ini ayam yang suka diaduk. Ayam sabung, ayamnya haram. Enggak. Gitu. Jadi saham juga. Saham yang sama, katakanlah saham TLKM yang orang pada kenal. Syariah, perusahaan terkenal, perusahaan pemerintah. TLKM itu efek syariah. Tapi ada misalnya yang TLKM-nya pakai margin belinya, yaitu berarti orang yang beli pakai margin beli saham TLKM yang kena misalnya bunga berbasis riba gitu ya. Tapi kalau misalnya beli TLKM-nya pakai cash basis yang nggak riba juga, padahal sama dibelinya saham TLKM. Jadi yang membedakan itu adalah niat dan tindakan terhadap saham yang sama. Itu yang membedakan hukum. Jadi sahamnya ya kalau sudah dinyatakan efek syariah tetap syariah. Meskipun dia dipakai, ada orang yang pakai margin, ada orang yang short selling, ada orang yang dipakai tebak-tebakan, nah itu orangnya, bukan sahamnya yang akhirnya menjadi haram. Seperti itu kalau pemikiran saya ya. Seperti itu. Setuju Mang ini. Jadi bagaimana cara kita melakukannya ya? Menjadikan dia sebagai apa gitu. Memperlakukannya, ya? Memperlakukan sebagai apa. Oke. Menarik nih. Jadi buat teman-teman yang tadi ya, terkait dengan beberapa hal, ada istilah bandarmologi dan sebagainya ya, tadi Mang Asus sudah menjelaskan secara detail. Ini menarik gitu ya, secara keilmuan bahwa yaitu ya syariah gitu, ada dasarnya, kecuali teman-teman ikut-ikutan, nah ini nggak ada dasar nih. Kalau gitu Mang Amsi, saya beli ini karena Mang Amsi gitu, gimana Mang? Itu seperti mengikuti fikih. Taklid itu boleh untuk orang awam. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya memang kita belum, ini masa baru saya nih ya. Jadi kalau kita memang belum tahu ilmunya, gini Pak Iman. Saya itu baru tahu Jakarta secara detail tahun 2013. Berarti setelah saya hidup sekitar 30 tahun lebih ya. Saking orang hutannya saya tuh. Baru tahu, dan itu pun tersesat gitu. Kenapa tersesat? Karena saya belum tahu Jakarta, saya belum punya HP yang bisa GPS. HP saya itu nggak bisa Android, Pak Iman, waktu pertama kali saya lulus LPDP itu. Saya sampai tersesat, saya tersesat ke Losmen saking nggak taunya. Gitu, seperti itu. Nah, kenapa? Coba kalau saya dengerin gitu, kalau saya dengerin orang, Bang, kalau saya waktu itu punya kenalan di Jakarta, misalnya seperti sekarang banyak kenalan ya, kalau mau ke sini, mau naik apa, gitu. Dulu saya nggak punya kontak sama sekali dengan siapapun. Jadi ya saya nebak-nebak aja, sampai nanya ke tukang ojeknya. Waktu itu belum ada ojek online. Jadi benar-benar manual gitu. Tapi kalau kita udah tahu ada orang yang paham Jakarta, saya tinggal nanya aja kan. Kalau saya mau ke daerah Tomang harus lewat apa, naik apa. Kalau umum kemana, kalau naik busway kemana, kalau naik kereta kemana, kan seperti itu. Jadi pada awalnya sebelum kita mengetahui ilmunya, kadang kita juga mengikuti orang yang sudah tahu di situ. Tapi kalau kita sudah mulai belajar, kita jadi tidak boleh taklid, tapi harus ittiba, mengetahui dengan ilmunya.
Kan gitu, oke. apa Ya, ada batasnya ya. ada batasnya kan, ada taklid itu karena kita memang belum tahu ilmunya, ikut aja ulama yang sudah paham. Hmm. Kalau kita udah belajar ilmunya, berarti kita mengetahui ulama itu bukan sekedar ikut-ikutan, tapi ikut karena kita juga tahu ilmunya ternyata seperti itu. Sekali lagi, ini Oke. bertahap. Jadi kalau, Mang boleh nggak saya ikut Mang Amsi beli? Ya boleh, tapi jangan salahin saya kalau rugi. Kan semudah itu. Ya, Iya, kenapa? iya, Karena iya. saya ketika saya mengatakan tadi sido atau apa yang lainnya, ya itu hasil analisis gitu. Analisis saya pribadi yang bisa berbeda dengan yang lain. Ada juga yang protes, Bang, sido itu udah kemahalan bla bla bla. Iya, saya juga tahu itu sudah mahal secara value investing Hmm. gitu. Tapi kalau secara apa namanya? Secara teknikal ya sekarang sudah katakanlah ada di support gitu. Dan itu sudah bisa mulai beli. Sudah bisa mulai beli. Dan kalau saya sih kan selalu disclaimer ya. Kalau mau ikut saya, jangan karena sayanya gitu. Tapi ya memang tahu juga gitu. Kalau salah jangan dirugikan, jangan menyalahkan saya. Karena uangnya uang tetap meskipun tahu dari saya, yang buy saya tetap tangan teman-teman bukan tangan saya. Seperti itu. Intinya yang melakukan keputusan untuk membeli dan tidak itu adalah kita, ya ini ya. Jadi ya kita gitu nih. Sama seperti dokter menganjurkan minum obat puyeng tuh obatnya ini nih gitu. Itu profesional kan. Ya ketika kita nggak minum ya efeknya begini. Kalau kita minumnya kebanyakan ya begini gitu, nggak ikut aturan gitu. Tapi kalaupun mengikuti aturan dan nggak sembuh, ya juga nggak walaupun dibayar kita nggak bisa nyalahin dokter itu juga gitu ya. Betul. Karena kita ngambil keputusan untuk meminumnya sesuai aturan misalkan. Tapi ternyata nggak sembuh gitu nih ya. Jadi itu juga ini apa maksudnya nggak harus nyarahin juga walaupun kita bayar gitu. Apalagi kalau misalnya kita tidak berbayar lah gitu nih ya. Ya kan tadi kayak. Iya pakai Halodoc misalnya. Nah itu misalnya. Nah itu kan nggak. Pakai Google lah misalnya. Jadi sebetulnya nggak ada masalah emang sih ya. Ini ya kita bertanya ketika memang kita tidak tahu, bertanya dan kita ikuti itu bukan sesuatu yang haram ya. Ya karena kan kita memang disuruh begitu Pak Emon. Di Quran diulang berapa kali fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun gitu. Tanyalah orang yang paham tentang sesuatu jika kamu memang belum tahu apapun. Jadi memang di awal kita bertanya gitu. Di awal kita bertanya setelah dipelajari, oh ternyata Pak Amsi juga salah nih. Pak Amsi juga keliru nih. Nanti kita bisa menyalahkan atau membuat pendapat sendiri itu it's okay karena mungkin kita sudah meningkat pemahamannya, meningkat juga ilmunya. Karena di satu saham yang sama atau satu bidang yang sama kita bisa berbeda pendapat. Awalnya kita ngikutin tapi ternyata kok saya juga contoh ya yang paling ini. Saya kan dekat dengan Pak LKH gitu. Dekat Pak LKH tapi saya tidak mengikuti sepenuhnya gaya Pak LKH. Kenapa? Karena belum cocok untuk saya misalnya. Pak LKH itu misalnya beliau itu bisa tahan memegang saham bertahun-tahun. Gitu. Kalau saya kan ada kebutuhan 1 bulan terus dijual. Jadi kalau dalam keadaan rugi ya wassalam gitu. Jadi meskipun saya menghormati beliau, saya memahami gaya beliau berinvestasi, belum tentu juga cocok dengan saya. Saya suka bilang, kalau LKH selalu ditunggu rekomendasinya, tapi pas beli sahamnya gak sabaran ya, keliru lah gitu. Karena sebenarnya cara screening LKH sangat sederhana. Yang tidak sederhana itu sabarnya gitu. Sabarnya dan menunggu kenaikannya yang lama begitu, bahkan ketika sudah untung pun nggak dijual, apakah kita sudah cocok seperti itu gitu kan, belum tentu cocok juga dengan kita gitu Pak. Jadi memang pada akhirnya tidak bisa sama gitu, pada akhirnya bisa berbeda. Dan kalau saya sangat terbuka disebut misalnya wah Mas Amsi keliru dong itu rekomendasinya, karena apa? Karena saya punya money management gitu di saham yang sama. Meskipun rugi, misalnya kita sudah berbalik rugi, saya punya batasannya kalau sudah sekian saya jual, karena itu sudah nembus support yang paling bawah misalnya, saya jual dulu aja gitu. Terus orang baru sadarnya beberapa bulan kemudian, Bang, saya punya saham ini dulu kan Bang Amsi bilang itu, saya rugi nih besar gini. Saya udah jual, saya bilang. Dulu ketika berencana itu pakai apa? Pakai trading plan nggak? Ada batasan rugi nggak? Oh enggak Bang, saya ikut aja ya. Itu yang kelirunya gitu, karena seininya saya juga tetap tadi ada batas kan. Sido bisa 600, kalau 509 atau 560 jual stop loss dulu aja karena kemungkinan ke bawah lagi kan seperti itu. Tetap ada batasan. Siap Mang Amsi. Ini nggak sadar nih, udah 17.30. Waduh. Aduh, tapi buat teman-teman bahwa kita poin pentingnya tadi ya di awal Mang Amsi sudah sampaikan ya. Kalau kita nggak tahu boleh kita bertanya. Ya, tapi ya kita harus belajar dan nanti dapat informasi baru ya kita pelajari gitu nih ya untuk ambil keputusan yang lebih baik gitu nih ya. Dan tentu kita pengen ke depan selalu lebih baik.
Oke, mungkin itu saja. Terima kasih karena ini waktu sudah dipanggil. Saya tutup. Bila itu Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nuhun Raymond, makasih semuanya. Sehat-sehat ya.